Ya, pendengar melanjutkan rangkaian acara di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Saatnya kami hadirkan mimbar agama Buddha untuk hari ini di hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 bersama saya Esi. Dan pendengar, kami juga sudah kedatangan narasumber kami. Ada Mas Damar Supanggih SPDB, ini merupakan penyuluh agama Buddha yang nanti akan menyampaikan materi seputar kebahagiaan perumah tangga. Langsung saja kami sapa. Selamat malam Mas Damar. Malam Bu. Iya, kabarnya gimana Mas Damar? Sehat, baik. Iya, baik Mas Damar. Bisa langsung saja menyampaikan materi kita di malam hari ini. Silakan Mas. Ya, terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, selamat malam para pendengar RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia dimanapun berada. Pada hari ini berjumpa kembali di mimbar agama Buddha. Di sini saya mengambil topik kebahagiaan seorang perumah tangga. Tentu kita semua ingin bahagia hidup di dunia ini, ya. Semua makhluk ingin berbahagia, ya. Entah laki-laki, perempuan, ya. Semua merasakan kebahagiaan, ya. Namun, ya, di sini saya akan menguraikan tentang kebahagiaan di dalam agama Buddha bagi seorang perumah tangga. Ya, ini adalah kebahagiaan duniawi karena di sini yang saya sampaikan yaitu kebahagiaan seorang perumah tangga. Nah, Buddha menyampaikan kepada kita khususnya sebagai umat perumah tangga bahwa ada 4 kebahagiaan yang dapat dimiliki sebagai perumah tangga. Di sini kebahagiaan duniawi yang sifatnya juga tidak kekal adanya. Yang pertama yaitu ati suka. Kebahagiaan karena memiliki harta kekayaan atau harta benda. Nah, tentu semua ya bagi perumah tangga khususnya yaitu ingin kaya, ya, ingin hidup berkecukupan, tidak mau ya kekurangan harta benda. Kalau kita dalam sehari-hari ya di sini ya yang dimaksud bahagia yaitu kebahagiaan karena memiliki harta kekayaan tentunya dengan diperoleh dengan cara yang benar. Dengan cara-cara yang benar yaitu dalam agama Buddha yaitu memiliki mata pencaharian yang benar, ya, dengan memiliki mata pencaharian yang benar yaitu tentunya tidak melanggar sila Buddhis atau aturan-aturan moral, ya, pada pedoman umat Buddha, yaitu dengan cara bagaimana? Dengan cara mengumpulkan harta kekayaan dengan bekerja yang benar, jujur, ya, tidak mengambil yang bukan hak, dengan bekerja tanpa melakukan kekerasan, ya, terus dengan bekerja yaitu tanpa melakukan kekerasan, tanpa melakukan pembunuhan. Nah, termasuk jagal itu dilarang dalam agama Buddha. Terus yaitu dengan cara pekerjaan ya tidak korupsi, ya. Terus dengan melakukan pekerjaan hasil keringat sendiri atau tidak menentang norma-norma dalam agama Buddha. Nah, di sini harta benda yang telah terkumpul, nah, kekayaan yaitu dengan tujuan agar hidup bahagia. Namun perlu digarisbawahi bahwa ya untuk mendapatkan kekayaan itu harus dilakukan dengan penuh hati-hati, dengan cara yang benar. Nah, ketika ia merenungkan hal ini, nah, ia dipenuhi dengan kesenangan
Jika kita merenungkan hal-hal seperti ini, oh kekayaan yang diperoleh dengan cara yang benar ya, dengan cara yang jujur ya, maka kita diliputi kesenangan dan kebahagiaan. Inilah yang disebut kebahagiaan memiliki harta. Itu poin yang pertama. Selanjutnya poin yang kedua, boga saka. Boga suka. Kebahagiaan karena dapat mempergunakan kekayaan atau menikmatinya. Nah, tadi setelah mengumpulkan kekayaan, yaitu dapat mempergunakan kekayaan dengan bijaksana, ya, dengan bijaksana. Mempergunakan kekayaan dengan cara bijaksana seperti apa? Ya, yaitu kita sudah banyak uang, punya uang yang banyak dengan cara usaha kita yang benar. Nah, menggunakan mata pencaharian yang benar. Selanjutnya yaitu uang yang sudah terkumpulkan ya, kita dapat mempergunakannya dengan cara yang benar. Di antaranya untuk menyokong anak dan istri, terus menyokong orang tua, kedua orang tua, terus menyokong keluarga, membantu keluarga. Terus selanjutnya perluas lagi, yaitu dengan berbagi ya, dengan sesama orang yang memerlukan atau orang yang membutuhkan bantuan. Kita bisa berdana ya, berdana kepada yang mengalami kesusahan, yaitu yang secara kemanusiaan, yaitu ada korban bencana alam ya, kita turut membantunya. Ada yang mengalami kesusahan, kebakaran ya, kita ikut menolongnya, membantunya. Kita ikut berdonasi, kalau dalam agama Buddha dikatakan berdana, yaitu berdana atau beramal, itu sama ya. Dana pun nggak harus selalu materi, tapi di sini karena memiliki kekayaan yang banyak, yang paling mudah yaitu dana materi ya, dengan berbagi kepada orang lain yang kesusahan atau yang memerlukan bantuan. Dana kepada anak-anak yang membutuhkan, bisa anak panti asuhan, atau bisa kita siapa yang kesusahan dalam pendidikan, bisa memberikan bantuan dalam hal pendidikan, menjadi donatur atau menjadi donatur kepada murid yang kesusahan dalam membayar atau kesusahan ekonomi untuk pendidikannya. Nah, di sini adalah boga suka, kebahagiaan karena dapat mempergunakan kekayaan. Ketika ia merenungkan hal ini, ia dipenuhi dengan kesenangan dan kebahagiaan. Inilah yang disebut kebahagiaan menggunakan kekayaan. Untuk selanjutnya yaitu ananasuka, kebahagiaan karena terbebas dari hutang. Kebahagiaan karena terbebas dari hutang adalah kebahagiaan yang dirasakan karena terbebas dari segala macam hutang, baik hutang uang, hutang barang ya. Itu karena apa? Karena kalau banyak hutang tentunya kita selalu pikiran kita gelisah, tidur pun menjadi gelisah ya. Ada orang bertamu, kita gelisah. Padahal tetangga itu berniat hanya bertamu, tapi kita udah pikirannya, oh saya punya hutang kepada dia. Nah, akhirnya kita nggak mau menemuinya. Kita ada tetangga ketuk-ketuk pintu, kita pura-pura nggak dengar, nah, tutup pintunya. Tentu di sini akan lebih bahagia bila kita tidak mempunyai hutang, baik hutang uang ya, hutang barang, apalagi hutang ya karma ya, hutang karma buruk. Nah, karma buruk dalam
dalam agama Buddha ya kita yaitu percaya akan adanya karma ya. Karma atau sebab akibat ya. Hukum karma, bila kita melakukan hal yang baik kita pasti akan mendapat kebaikan. Jika kita melakukan sebaliknya hal yang buruk, nah kita banyak utang, ini itu ditagih susah, tentunya kita akan mendapat keburukan, akan mempersusah hidup kita. Mimpi buruk tadi akan datang jika kita tidak mampu melunasi hutang ya. Oleh karena itu hindarilah hutang. Karma buruk juga akan mengikuti tidak hanya dalam kehidupan ini tapi mengejar sampai kehidupan-kehidupan berikutnya dimanapun kita berada. Nah, ketika ia merenungkan hal ini, ia dipenuhi dengan kesenangan bila tidak memiliki hutang dan kebahagiaan. Inilah yang disebut kebahagiaan dari tidak berhutang tadi. Terus selanjutnya yang keempat, yaitu ana waja suka, kebahagiaan karena telah berbuat sesuai Buddha Dharma. Atau di sini ketanpa celaan atau tidak salah. Nah, tadi ya, yang pertama karena harta benda, memiliki harta kekayaan. Kedua, karena dapat mempergunakan kekayaannya dengan bijaksana. Ya. Ketiga, kebahagiaan karena bebas dari hutang. Yang keempat, ini kebahagiaan karena telah berbuat sesuai dharma atau tidak salah atau ketanpa celaan. Nah, ini yang poin yang agak susah. Nah, tapi kita harus perlu latihan. Adalah kebahagiaan yang muncul karena berperilaku baik, menjalankan moralitas sehingga terhindar dari permusuhan. Ya, kita udah punya harta ya, harta yang banyak. Nah, bagaimana caranya ya supaya kita dapat mempergunakan harta itu dengan bijaksana? Ini harus sesuai dengan Buddha Dharma. Nah, kalau tidak kita bisa memiliki harta yang banyak itu ya, itu belum tentu baik kalau kita tidak dapat mempergunakannya secara bijaksana. Punya harta yang banyak kita bisa terjerumus di hal-hal yang buruk. Misalnya kita punya harta yang banyak, contoh yang simpel aja, kita mempunyai harta yang banyak terus kita suka merendahkan orang yang lain di bawah kita, itu adalah hal yang buruk. Mempunyai harta yang banyak ya, kita suka hura-hura, menghambur-hamburkan uang, minum-minuman ya. Nah, itu malah akan menyesatkan kita ke hal-hal yang buruk. Bukannya harta yang banyak membuat kita menjadi lebih bahagia, itu akan membuat kita menjadi lebih menderita. Kenapa? Karena kita percaya tentang hukum karma. Kalau kita mabuk-mabukan kayak gitu ya, punya harta yang banyak, kita jadi sombong, jadi angkuh, perilakunya seenaknya sendiri, suka merendahkan orang lain ya. Punya harta yang banyak, punya karyawan, kita seenaknya sendiri, berkata dengan kasar dengan karyawan berbuat salah ya, salahan karyawan kecil sampai dimarah-marahin, sampai ya marah-marah kepada karyawan secara berlebihan. Nah, itu akan membuat kita bukan menjadi bahagia, tapi akan membuat kita menjadi menderita. Apalagi kalau mengumpulkan harta kekayaannya dengan tidak benar. Walaupun banyak uang, kalau mengumpulkan hartanya tidak benar ya, mengumpulkan hartanya itu dengan cara-cara yang salah, misal korupsi atau misal dari
eh, perdagangan gelap atau gimana. Nah, itu pasti batin kita akan gelisah. Mempunyai kekayaan walaupun dengan cara yang benar, ya, terus mengumpulkannya dengan sungguh-sungguh pun belum tentu dapat membuat kita bahagia bila kita tidak memiliki kebijaksanaan atau tidak mempelajari dhamma. Kok bisa? Bisa karena kita mempunyai kekayaan walaupun dikumpulkan dengan harta yang dikumpulkan dengan cara yang benar, tetapi kita akan gelisah karena harta benda kita. Kita mempunyai kekayaan, gelisah mau nyimpen kekayaan ini di mana, di bank, ya, takut, cemas, ya, akan hilang. Disimpan di rumah juga ketakutan akan, kok di sini merasa nggak aman, di bank merasa nggak aman. Ada berita, di bank ada yang kehilangan uang juga di bank. Terus di rumah ada juga, ya, rumah yang dibobol, dicuri. Nah, itu akan gelisah kalau kita, ya, tidak mempraktekkan dhamma. Maka di sini kebahagiaan karena telah berbuat sesuai Buddha Dharma adalah kebahagiaan yang muncul karena berperilaku baik, menjalankan moralitas sehingga terhindar, ya, dari permusuhan, ya. Terus kebahagiaan di sini kita juga belajar, ya, sesuai agama Buddha. Kita tidak terlalu melekat dengan harta benda, ya. Tidak terlalu melekat dengan cara apa, ya, tadi berbagi, ya, tanpa mengharap kembali, dengan ikhlas berbagi dengan orang-orang yang memerlukan, sehingga kita akan mengurangi kemelekatan tersebut. Karena kemelekatan itu bisa diibaratkan sebagai karat, ya, karat dalam besi, ya. Karat dalam besi kalau terlalu melekat, ya, sehingga tidak bisa lepas, nah itu akan merusak besi tersebut. Seperti halnya hidup ini, kalau kita terlalu melekat dengan harta benda bisa menyakiti batin kita sendiri, ya. Kita bisa membuat penyakit dalam hidup kita, ya, menjadi lebih parah. Makanya ini yang poin keempat sangat penting. Kebahagiaan karena berbuat sesuai Buddha Dharma atau tidak salah, tanpa celah. Ketika seorang memiliki perilaku yang tidak tercela melalui tubuh, ucapan, dan pikiran, ya, tanpa celah melalui tubuh, ya, yaitu kita menjalankan moralitas dalam agama Buddha melalui tubuh dan ucapan, yaitu tidak berbuat jahat di sini yang pedoman wajib umat Buddha yaitu 5 sila, yaitu tidak membunuh, ya, makhluk sekecil apapun, tidak membunuh makhluk-makhluk hidup, tidak mencuri, ya, tidak berzina, ya, mencuri, berzina, tidak berbohong atau berkata kasar atau berkata yang menyakitkan, termasuk hoak atau hook dalam kalau sekarang di era modern ini, termasuk tidak sembarang di media sosial, terus tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Nah, dengan cara seperti itu kita akan menjadi lebih baik, yaitu melalui ucapan, ya, pikiran, dan perbuatan. Ketika seorang memiliki perilaku yang tidak tercela melalui tubuh, ucapan, dan pikiran, ketika ia merenungkan hal ini, ia dipenuhi dengan kesenangan dan kebahagiaan. Inilah yang disebut kebahagiaan dari ketidak tercela, ya, atau kebahagiaan karena tidak salah. Dengan memiliki kekayaan, bijaksana dalam pergunakan kekayaan, bebas dari hutang, tadi poin-poin, dan selalu menjalankan Buddha Dharma, maka kita akan memperoleh kebahagiaan sebagai perumah tangga. Dengan memiliki 4 kebahagiaan tersebut, kemudian kita kembangkan untuk berbuat lebih banyak,
ya, kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, kehidupan orang yang seperti contoh berbagi kepada kehidupan orang yang kekurangan dan membutuhkan seperti korban bencana alam dan lain sebagainya. Kebajikan yang kita lakukan juga menjadi sumber kebahagiaan kita karena kita telah berbuat baik sebagai wujud pelaksanaan kemurahan hati, ya, pelaksanaan memberi kepedulian terhadap diri sendiri, keluarga, makhluk lainnya maupun lingkungan. Nah, demikian tadi 4 kebahagiaan yang dimiliki perumah tangga, yaitu kebahagiaan karena memiliki harta kekayaan, kebahagiaan karena dapat mempergunakannya, kebahagiaan karena bebas dari hutang, dan kebahagiaan karena telah berbuat sesuai Buddha Dharma. Nah, demikian tadi uraian dari saya mengenai kebahagiaan dalam kehidupan perumah tangga. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, pendengar, baru saja kita ikuti mimbar agama Buddha yang telah disampaikan Mas Damar Supanggih SPDB, ini penyuluh agama Buddha, topik seputar kebahagiaan perumah tangga. Terima kasih Mas Damar. Ya, sama-sama Bu. Sudah hadir dan langsung tentunya menyampaikan materinya untuk pendengar kita. Selamat malam, sampai jumpa kembali. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Selamat malam. Ya, baik pendengar, demikian mimbar agama Buddha untuk hari ini ya, di hari Minggu 16 Maret 2025. Dan pendengar, tentunya tetap bersama kami dalam rangkaian acara di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Karena pukul 8 nanti kami juga akan menghadirkan Palembang malam ini. Dan hingga di sini kebersamaan Esi menemani pendengar dalam rangkaian Palembang sore ini untuk kesempatan hari ini, tentunya di hari Minggu 16 Maret 2025. Terima kasih dan sampai jumpa.